Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semuanya sehat ya. Kali ini kita akan belajar topik baru, yaitu 4 cara untuk membuat dan navigasi name range. Nah, saya yakin bahwa dengan mempelajari ini teman-teman akan sangat mendapatkan kemudahan dalam menyusun rumus. Selama ini kan rumusnya panjang-panjang gitu ya. Ini dengan menggunakan name range akan sangat mudah. Mohon maaf juga bagi teman-teman yang request, mungkin belum bisa saya penuhi, tapi nanti akan mengarah ke sana ya. Tahap demi tahap kita susun biar belajar Google Sheet ini akan semakin mudah. Baik, kalau saya definisikan name range itu apa sih? Jadi sesuai dengan namanya ya, sebenarnya hanya nama sebuah rentang saja. Teman-teman kalau dilihat dalam Google Sheet seperti ini ya, misalkan sheet yang kosong seperti ini kan setiap sel ya, ini punya alamat. Sebagai contoh, ini adalah D1 yang ditunjukkan di pojok kiri atas di sini disebut sebagai name box. Ini adalah D1. Kalau saya pindah ke sini, dia akan berubah menjadi D2 dan seterusnya. Jadi setiap sel di sini punya alamat. Nah, kalau kita lihat ke kanan sana, itu sampai dengan Z, dan kita masih bisa menambah lagi. Nah, tentunya kalau saya tanya teman-teman, apal nggak ada berapa sel? Alamatnya masing-masing. Misalkan dari A1, A2, A3, A4, dan seterusnya nanti B1, kan kita nggak apal. Tetapi komputer menghafal sih, karena memang alamatnya jelas. Nah, kita sebagai manusia diberikan tools untuk mengingat lebih mudah. Misalkan ini saya sebut sebagai coupling, misalkan ini coupling. Ini adalah coupling penjualan. Ini nanti coupling apa, atau sell apa, atau range apa, kita beri nama. Nah, prinsipnya nanti gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman, bagaimana cara membuatnya, itu menulisnya dulu. Cara menulisnya itu tidak boleh dimulai dengan angka atau tanda pagar seperti ini. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, tidak boleh menggunakan ada spasi. Kalau misalkan namanya itu adalah namanya penjualan 2020 misalkan. Jadi antara penjualan dan 2020 tidak boleh ada spasi. Kemudian oh, ini saya tambah ya, tidak boleh ada spasi antar kata. Nah, gini. Kemudian tidak boleh menggunakan nama sel. Artinya apa? Tidak boleh menggunakan menggunakan nama sel-sel yang ada di sini, menggunakan namanya misalkan C1, C2 atau D1, D2 dan seterusnya. Itu kan nama-nama ini kan sudah dipakai secara default oleh sistem. Jadi kita nggak boleh kembar. Kemudian juga tidak boleh menggunakan nama range itu yang sama. Misalkan kita sudah menamai ini namanya range ini misalkan penjualan. Kita bikin di sini lagi penjualan lagi, tidak boleh ya, tidak boleh sama. Kemudian sifatnya atau cakupannya, jadi nama range itu akan bersifat global, jadi lintas sel, range maupun sheet dalam spreadsheet yang sama. Sehingga nanti akan memudahkan dimanapun kita berada, kita bisa memanggil nama coupling yang sudah kita buat itu. Oke. Yang berikutnya adalah cara membuat. Nah, ini ada 4 cara membuat name range, yaitu nanti dengan menggunakan menu di sini, yaitu data, kemudian name range. Kemudian kita bisa klik kanan. Ini kurang N ini ya, mohon maaf saya tambah N. Nah, klik kanan, kemudian define name range. Kalau saya klik di sini, saya klik kanan, di sini juga ada define name range, bisa juga. Yang ketiga, melalui name box di pojok kiri atas ini teman-teman, ini namanya name box. Kita juga bisa langsung tulis di sini. Kita tulis misalkan namanya ini apa itu? Contohnya misalkan nama aja deh ya. Kalau saya enter di sini sebenarnya ini sudah ada nama range, yaitu namanya nama gitu. Tuh nomornya 0 di sana. Kemudian yang berikutnya adalah dengan shortcut, yaitu Ctrl J. Dimana kalau kita tekan Ctrl sama J, ini akan langsung otomatis kursor kita akan berada di name box ini. Tinggal kita memasukkan nama yang akan kita
yang akan kita masukkan gitu, nama range yang kita inginkan namanya apa gitu ya. Kemudian isi name range itu sendiri bisa semua data lah, pokoknya bisa number, bisa teks, bisa tanggal, bisa boolean dan sebagainya. Ya, jadi bisa single cell, bisa multiple row dan kolom atau multiple cell. Gitu. Nah, untuk navigasi kita bisa lihat dari sini teman-teman, di pojok kiri atas di box name ini atau name box ini, kalau kita klik ini tadi ada nama ya yang barusan kita bikin tadi, kemudian ada data penjualan toko kita tahun 2020. Ini adalah sheet ini sebenarnya. Juga ada sheet 3, sheet 4, sheet 5 yang ada di sini. Itu akan dikenal secara global di dalam spreadsheet ini. Nah, sekarang contohnya bagaimana? Contohnya saya ada data di sini ya. Saya akan membuat satu kolom dulu. Sebagai contoh misalnya, kolom H ini adalah pembelian. Kalau saya klik di sini, kemudian saya pakai cara yang paling gampang, saya klik di sini, terus ini adalah saya taruh pembelian, gini teman-teman ya, di pojok kiri atas di sini ya. Kemudian saya enter, maka otomatis di sini akan nampak bahwa ada name range, daftar nama range yang sudah kita buat namanya pembelian. Cara yang kedua, yang jual teman-teman. Saya sorot di sini, kemudian saya dengan klik kanan ya, define name range. Kemudian di sini akan ada pop-up di sini. Saya tinggal kasih nama aja, misalkan ini penjualan. Seperti ini, saya klik done. Dah. Jadi kita sebenarnya sudah punya dua, yaitu penjualan dan pembelian. Gitu teman-teman. Nah, ini kalau misalkan navigasinya ya, begitu saya sorot yang atas ataupun yang bawah, teman-teman perhatikan di sini ada kotak hijau tadi yang berpindah-pindah nih ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita juga bisa dengan multiple. Sebagai contoh, kalau ini saya sorot ke sana, saya sorot ke sini sampai ke sini. Kemudian saya akan menggunakan cara yang lain, data dengan name range, kemudian saya klik, akan muncul ini juga. Kalau ini saya ketik data 1 misalnya ya, data 1 biar lebih pendek, saya klik done. Sekarang kita sudah punya 3 name range, yaitu yang multiple range berisi namanya data 1 tapi berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom ya. Kemudian ada pembelian, ada penjualan ya. Kemudian yang terakhir saya akan membuat langsung ke sana teman-teman ya. Jadi kategori sampai jual deh ya. Sini saya tekan Ctrl J. Nah, ini saya akan namai kategori underscore jual. Nah, gini. Saya enter. Saya punya 1, 2, 3, 4 name range yang masing nama-namanya ini. Ya. Oke. Kemudian, kalau sudah ada name range, terus kita mau ngapain? Kita bikin di sini ya. Sebagai contoh, ini penjualan. Penjualan. Totalnya adalah sum, kurung buka. Ini kita tanda petik dulu karena saya akan menjumlahkan kolom yang ada dalam sheet ini. Sementara sheetnya namanya panjang, ada spasi, sehingga harus kita update dengan single quote. Jadi data penjualan toko kita panjang teman-teman namanya ya, tahun 2020. Karena saya kadang-kadang juga lihat teman-teman ada yang menamakan sheet itu panjang-panjang. Ini misalkan kolom I2 ya, sampai dengan I seperti ini. Oke. Totalnya sekian. Ya, rumusnya lumayan panjang ya. Nah, ini kita bisa ganti dengan lebih pendek, penjualan. Sayangnya kita tadi mengambil penjualan tadi di kolom ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita rubah. Ini dengan metode yang satunya, yaitu dengan ini metode sheet ya, nama sheet.
kemudian ini name range. Seperti ini. Sum, seperti ini, kurung buka. Kalau saya ketik P saja, ini sudah ada penjualan dan pembelian, teman-teman. Ini adalah name range yang kita buat tadi. Kalau saya klik di sini penjualan, kemudian saya kurung tutup, dia otomatis akan menjumlahkan. Sayangnya memang name range yang kita buat ini tadi, range-nya itu adalah di sini, dijual, sebenarnya harga jual. Bagaimana kalau mau kita pindah, namanya tetap penjualan, tetapi range-nya yang ini ya. Oke, coba kita rubah ya. Kita klik, kemudian define name range, kan ini ada banyak nih ya, ada banyak. Begitu menongol pilihan ini penjualan, tinggal kita klik ya. Nah ini kita rubah range-nya ini. Range-nya bisa digeser ke kanan juga boleh nih. Jadi bukan kolom G tapi kolom I. Ya, akan saya rubah ini kolom I ya. Kemudian sampai I. Oke, kemudian saya oke. Dan sekarang sudah pindah ke sini. Coba kita lihat ya, hasilnya gimana? Sama teman-teman, hanya ini belum diformat desimalnya aja. Kalau kita format seperti ini, hasilnya sama. Nah, dengan begitu, ini rumusnya lumayan panjang teman-teman. Kalau ini kan pendek ya, cuman penjualan saja. Artinya teman-teman, kalau kita mau membuat total, berarti nanti sum ya, kemudian rata-rata, atau misalnya jumlah penjualan, jumlah item ya, kemudian apalagi ya, yang paling termahal, kemudian yang termurah. Nah misalkan gini, ini kan teman-teman bisa menggunakan sama dengan tadi, sumnya sudah ya, sum tadi penjualan ya, kemudian tutup, kemudian rata-rata kita bisa menggunakan average ya, average yang mana, yang ini teman-teman ya, ini ya, penjualan lagi nih. Oke, kurung tutup. Kita format angka dulu teman-teman ya, biar kelihatan angkanya. Nah gini. Kemudian jumlah item berarti kita bisa menggunakan count ya. Kemudian bisa di tab, kemudian masih penjualan lagi. Nah seperti ini. Totalnya 1000 item. Kemudian yang termahal katakanlah kita bisa menggunakan max. Kemudian ini penjualan lagi. Akan lebih mudah ya. Nah seperti ini kita tidak perlu harus membuat range baru, dan cukup dengan mengingat nama range-nya saja. Kalaupun lupa juga bisa di search di sini ya. Misalkan yang termurah berarti yang minimum ya, tabs, kemudian penjualan. Klik, kurung tutup. Nah dengan yang termurah ini 0 teman-teman. Kalau kita lihat harga penjualan emang ada nilai 0 enggak ya? Ya karena penjualan mestinya enggak. Oh ternyata ada 0 teman-teman ini, karena ini enggak ada harganya, jadi ada 0. Jadi oke lah, dia bener ya, kita akui dia yang bener gitu deh. Nah gitu, yang termurah 0. Nah begitu, jadi saya harapkan teman-teman akan terbantu, ini lebih mudah. Kemudian satu lagi, kalau misalnya yang sum dan sebagainya ini hal yang sangat gampang ya. Bagaimana, apakah ini juga bisa disusun dengan array? Kita tes ya teman-teman. Gini misalnya, sama dengan kita mau ngambil penjualan. Teman-teman ingat kan yang kurung kurawal begini? Bagi yang belum familiar dengan array, nanti bisa lihat video saya sebelumnya. Penjualan, klik begini, maka dia akan membuat data tentang mengambil data penjualan. Kalau ini misalnya yang pembelian ada juga, bisa klik di sini ya, langsung disusun begini. Atau yang beli dulu baru dijual, ini kita geser ke kiri, ini ke kanan juga bisa. Atau kalau tidak mau dua rumus begini, mau digabungkan juga bisa. Jadi pembelian, penjualan. Seperti ini.
klik, kemudian kita enter. Nah, dia akan error ya, ini karena dia akan menimpa B1. Boleh nggak ditimpa? Boleh. Kita hapus saja. Nah, gitu. Jadi, ini satu himpunan atau satu array isinya adalah pembelian dan penjualan. Atau kalau kita mau membuat ringkasan penjualan per kategori gimana teman-teman ya? Per kategori kan? Oke, coba kita membuat satu range namanya kategori ya. Kemudian ini saya ketik namanya maksudnya kita namain range-nya ya, namanya kategori. Seperti ini ya. Kemudian saya enter. Saya kembali ke sheet 3 di sini, sheet 4 maksud saya. Kemudian ini saya hilangkan aja teman-teman ya. Saya akan hapus dulu. Saya akan mengambil range maksud saya name range namanya kategori. Cut. Nah, ini sudah ada kategori. Karena saya tidak akan mengambil seluruhnya secara berulang yang unik saja. Ini juga bisa kita gabung dengan unik teman-teman. Unik. Teman-teman ingat ya, rumus ini ya. Kalau saya kurung tutup di sini, maka dia akan mengambil kategori tetapi secara unik. Nih. Jadi tidak ada berulang, cuma diambil sekali. Air minum sekali. Kalau gitu, berarti kita bisa, misalkan ini penjualannya. Penjualannya untuk kategori air minum berapa? Nah, teman-teman ingat sum if ya. Sum if, misalkan gini. Nah, ini range, kemudian kriteria sama sum range. Range-nya mana? Range-nya adalah kategori, oke, koma, kriterianya apa? Kriterianya sebelah sini, oke, kemudian koma, yang dijumlah apa? Adalah sum range, tadi adalah penjualan. Nih, klik. Saya kurung tutup, kemudian saya enter. Nggak usah diterusin dulu ya, satu dulu. Ini udah ketemu teman-teman. Akan sangat mudah kan dengan cara seperti ini. Saya format angka ya, biar kelihatan ribuannya. Nah, dengan demikian ini teman-teman tinggal kalau misalkan di double klik ke bawah, nah gitu sudah, ini per kategori kan sudah akan terhitung nih. Air minum penjualannya 35 juta, alat listrik sekian, ini baterai sekian. Gampang ya? Iya, gampang sekali ini. Nah, gini gampang ya teman-teman ya. Ini saya ratakan kanan ya, gini. Nah, dengan cara seperti ini, yang biasanya teman-teman membuat sum if itu kalau di di array formula itu kesulitan, sekarang jawabnya di sini nih. Kita coba ya, ini juga penjualan, tetapi saya menggunakan array formula. Misalkan AF gini deh ya, pakai array formula. Caranya juga sama. Jadi sum if dulu. Klik, kemudian range-nya adalah kategori teman-teman ya, kategori, koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah yang kita bikin di sini. Kita klik di sini, karena ini akan kita bikin array formula, maka kita harus dalam range ya, A2 sampai A seperti ini, koma, yang dijumlahkan apa? Jumlahkan adalah penjualan. Kita klik di sini. Kita kurung tutup ya. Kalau saya enter, hasilnya sama dengan ini, sama ya. Ini kita format dulu ya, biar kelihatan ribuannya. Nah, ini sekarang kalau sudah jalan seperti ini, kita tinggal tekan Ctrl, Shift sama kita enter, sehingga muncul array formula, kurung buka, kurung tutup, kemudian saya enter ya. Nah, ini teman-teman, sama kan? Sama dengan yang sebelah. Ya, saya format angkanya ya, sama. Nah, sekarang sampailah pada iklan kehidupan. Iklan kehidupan kali ini, yaitu saya akan menyampaikan tentang kebahagiaan. Dulu saya pernah berpikir bahwa kalau ingin bahagia, kita harus ke gunung, atau ke pantai, atau punya mobil yang banyak, atau jalan-jalan ke luar negeri. Pernah suatu ketika kami harus menempuh perjalanan 18 jam, bersama istri untuk merayakan
ulang tahun perkawinan yang ke-20 di Paris. Pengen disaksikan sejuknya udara malam di sana dan diterangi oleh gemerlapnya lampu Eiffel. Dengan berjalannya waktu, kami tahu bahwa kalau kebahagiaan itu di gunung, maka orang yang paling bahagia tentunya yang orang-orang yang tinggalnya di gunung. Kalau kebahagiaan itu di pantai, tentu orang yang paling bahagia adalah orang yang bermukim di pantai. Jika kebahagiaan itu adalah orang yang mobilnya banyak, maka orang yang mobilnya terbanyak di dunia dialah orang yang paling bahagia di dunia, kan gitu. Tapi kan kenyataannya tidak demikian, teman-teman. Nah, terus bagaimana? Nah, cobalah kita plesir dan berwisata ke dalam hati kita sendiri. Kalau misalkan Anda tidak menemukan keindahan di sana, segera Anda nyalakan lampu syukur seterang mungkin. Karena cahaya syukur itulah yang akan membuat semuanya jadi indah, semuanya bahagia. Terus telusuri sampai lembah yang paling dalam. Mungkin sunyi di sana, tetapi di dalam kesunyian itulah ada kedamaian yang sejati. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.